Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hukum perlindungan konsumen. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dian Nur Safitri, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Husnul Najih, dan yang terakhir ada Wiwi Sulistiawati. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit tentang subjek-subjek hukum perlindungan konsumen. Jadi subjek-subjek hukum perlindungan konsumen itu ada banyak sekali. Yang pertama ada konsumen dan kelompok konsumen. Yang kedua ada pelaku usaha. Yang ketiga ada asosiasi pelaku usaha. Yang keempat Kementerian Perdagangan. Yang kelima Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang keenam Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang ketujuh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan yang terakhir ada peradilan. Oke, kita yang ke pertama terlebih dahulu tadi, konsumen dan kelompok konsumen. Jadi konsumen dalam kacamata Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah subjek hukum yang paling utama. Jadi semua peranata dan organisasi perlindungan konsumen yang eksis menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau disingkat UUPK itu diabdikan semuanya untuk kepentingan konsumen. Jadi di sini memang benar bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebut-sebut tentang kewajiban konsumen terhadap pelaku usaha. Tetapi tujuan hakiki atau fungsi keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah tetap untuk melindungi konsumen tersebut. Yang kedua ada pelaku usaha. Pelaku usaha di sini itu adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Definisi pelaku usaha ditetapkan dalam pasal 1/3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi fungsi kepada pelaku usaha sebagai penyedia dan pelayanan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut terkait ada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh si pelaku usaha tersebut. Yang ketiga, ada asosiasi pelaku usaha. Jadi, asosiasi pelaku usaha ini memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi dalam prakteknya, keberadaan asosiasi ini sangat penting dalam penetapan unsur-unsur yang akan duduk dalam BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi, asosiasi pelaku usaha itu tidak saja berfungsi keluar, yakni sebagai representasi kepentingan para pelaku ekonomi yang menyediakan dan melayani kebutuhan barang atau jasa, namun juga berfungsi ke dalam untuk menjaga penerapan etika berusaha. Oke, yang selanjutnya ada Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan itu adalah kementerian teknis, sama halnya dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Sosial. Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara tegas memberi fungsi pembinaan dan pengawasan selalu di bawah koordinasi Menteri Perdagangan. Ada pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan dan garis miring atau Menteri Teknis terkait. Jadi akibat perumusan ada pasal 29 tadi sama pasal 30 itu yang menggunakan kata dan atau garis miring atau tersebut membuat kedudukan Menteri Perdagangan itu tidak lebih tinggi dibandingkan menteri-menteri lainnya dalam pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen tersebut. Oke, yang kelima ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu adalah suatu lembaga yang lahir karena memang mendapatkan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan ini berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ada keistimewaan pada BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Hal ini terlihat dari susunan keanggotaannya, yang terlihat dahulu harus dikonsultasikan kepada DPR sebelum diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau atas usul Menteri Perdagangan. Ada yang keenam,
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau biasa disingkat LPKSM itu mempunyai kedudukan sebagai mitra masyarakat dan pemerintah atau bahkan mitra pelaku usaha dalam upaya melindungi hak-hak konsumen, atau dikatakan sebagai mitra masyarakat karena Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau disingkat LPKSM itu memang didirikan secara swadaya oleh masyarakat, atau sekalipun ada yang disubsidi juga oleh pemerintah daerah dan berfungsi mengupayakan penguatan hak-hak konsumen tersebut. Seperti itu. Ada yang ketujuh, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK. Lembaga penting di luar, jadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK ini adalah lembaga penting di luar pengadilan yang diinisiasi melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK sendiri ini adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Walaupun menyandang nama Badan Penyelesaian Sengketa, BPSK ini tidak sepenuhnya menangani urusan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Di sini ada pasal 52 UU PK menunjukkan sejumlah tugas BPSK yang tidak langsung bersinggungan dengan sengketa konsumen. Baru pada urutan huruf keempat sampai dengan huruf A sampai dengan huruf D merupakan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Yang kedelapan atau yang terakhir ini ada peradilan. Jadi, mekanisme penegakan hukum perlindungan konsumen membutuhkan dukungan sistem peradilan. UU PK atau Undang-Undang Peradilan Konsumen itu menyumbangkan beberapa ketentuan pidana baru seperti tindakan memproduksi barang dengan kualitas, kuantitas, dan komposisi di luar standar atau yang tidak sesuai dengan jaminan atau keterangan yang dijanjikan. Bagian terakhir yang tidak kalah pentingnya dari fungsi peradilan itu adalah untuk menampung permohonan untuk penguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Husnun Naji. Nama saya Muhammad Husnun Naji. Saya akan menjelaskan poin ke-B, yaitu pemerataan. Pemerataan yaitu dibagi menjadi 7 poin ya. Yang pertama yaitu lembaga-lembaga ya. Satu, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi regulasi, DPR dan pemerintah atau presiden dan jajarannya, termasuk dalam kriteria ini lembaga-lembaga standarisasi dan sertifikasi juga kerap menjalankan fungsi regulasi pula. Yang kedua, lembaga yang melaksanakan fungsi konsultasi, yaitu BPKN adalah lembaga utama yang menjalankan fungsi ini antara lain melalui kewenangan yang diletakkan oleh UU PK. Badan ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yaitu yang ketiga, lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi resolusi atau dispute settlement, yaitu badan peradilan atau termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga dengan BPSK yang secara kuantitatif terus bertambah waktu. Yaitu yang ke poin keempat, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi riset. Fungsi ini sangat penting karena pelindungan konsumen yang membutuhkan data kuantitasi tentang resiko yang dipakai dihadapi dan atau kerugian yang telah diderita konsumen. Selanjutnya poin yang kelima, lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai supervis atau BPOM misalnya adalah lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan
pra-audit dan pasca audit, iklan dan promosi produk. Yang keenam, lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi advokasi. Bentuk advokasi ini dengan pendampingan kepada konsumen pada saat mereka menghadapi permasalahan dengan perlu usaha dan atau pihak lain, misalnya pemerintah. Yang terakhir yaitu fungsi edukasi yang dijalankan antara lain oleh perguruan tinggi, LPKSM, dan media massa, yaitu pemerintah khususnya melalui Kementerian Perdagangan yang di dalamnya Direktorat Perlindungan Konsumen dalam banyak aktivitasnya juga menjalankan fungsi advokasi terhadap konsumen. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. 1. Kontrak bukan syarat. Dalam hukum perlindungan konsumen, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak lagi ditentukan dari atau tidaknya kontrak atau privity of contract. Ini berarti konsumen dapat menggugat pelaku usaha dalam ranah hukum perdata, terlepas bahwa di antara mereka tidak terdapat kontrak. Gugatan yang dilakukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Yang kedua, small claim. Pada prinsipnya, hukum perlindungan konsumen tidak mengenal batas minimal nilai perkara untuk dapat diajukannya suatu klaim. Sekecil apapun nilai perkara atau kerugian seorang konsumen, ia berhak untuk mengajukan klaim kepada pelaku usaha. Yang ketiga, gugatan perwakilan kelompok. Selain dapat menggugat sendiri, konsumen juga berhak mengajukan gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau class action apabila ada sekelompok konsumen menderita kerugian karena mengonsumsi produk, barang, dan jasa dari suatu pelaku usaha, maka tidak perlu satu persatu konsumen itu menggugat pelaku usaha tersebut. Dan yang terakhir, gugatan LPKSM. LPKSM tidak berkedudukan sebagai korban yang dirugikan, sehingga prestasi yang dituntut dari pelaku usaha bukan berupa pembayaran ganti rugi. Pelaku usaha dapat diminta melakukan tindakan hukum tertentu yang relevan dengan upaya-upaya perlindungan konsumen seperti menarik produknya dari pasaran, menjamin adanya keterbukaan akses untuk pengawasan produksi dan data, atau melakukan program-program edukasi konsumen. Selanjutnya, isu penting dalam perlindungan konsumen. 1. Periklanan adalah kegiatan yang terjadi sebelum terjadi transaksi konsumen. Biasanya, konsumen memutuskan jadi atau tidak melakukan transaksi konsumen berdasarkan informasi yang diperolehnya dari iklan-iklan yang ditayangkan oleh pelaku usaha. Yang kedua, pelanggaran dalam klausula baku terjadi selama transaksi konsumen berlaku. Di sini pelaku usaha secara sepihak menetapkan ketentuan-ketentuan yang berisi penghilangan atau pemindahan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dibebankan kepadanya. Konsumen kerap diharapkan pada kondisi ketiadaan pilihan lain kecuali harus menerima ketentuan yang disebut klausula eksonerasi ini. Dan yang terakhir, pelanggaran pelaku usaha terhadap ketentuan layanan penjual. Biasanya demi menarik minat konsumen untuk melakukan transaksi, pelaku usaha menyertakan janji-janji untuk memberikan garansi atas produk yang dikomersialkan. Sayangnya, seiring dengan perjalanan waktu, pelaku usaha kerap ingkar janji. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.